Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa dari kelas 12 Akuntansi 1 SMK Negeri 40 Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang buku besar penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Mari kita simak videonya. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu buku besar penutup. Nah, menutup buku besar adalah memindahkan sisa akun nominal ke akun ekuitas hingga akun nominal menjadi tertutup atau tersisa nol dan akun ekuitas menunjukkan sisa yang sebenarnya. Secara teknis akuntansi, pemindahan dilakukan dengan membuat jurnal penutup, kemudian diposting ke akun buku besar. Setelah itu, dibuat neraca saldo penutupan. Tujuan dari menutup buku besar yaitu yang pertama, menghitung laba rugi untuk suatu periode tertentu. Yang kedua, memisahkan transaksi pendapatan dan beban tahun tertentu dengan tahun berikutnya. Yang ketiga, mendapatkan neraca akhir atau neraca saldo setelah penutupan yang akan menjadi neraca saldo awal tahun berikutnya. Dan yang terakhir, memisahkan pencatatan tahun tertentu dengan tahun berikutnya sehingga memudahkan pemeriksaan. Lalu ada langkah-langkah menyusun buku besar penutup. Yang pertama itu kita harus menyusun jurnal penutup terlebih dahulu. Yang kedua, baru nih kita memindahkan jurnal penyesuaian ke buku besar penutup. Yang ketiga, pindahkan pula jurnal penutup kepada akun di buku besar. Next, kita bahas neraca saldo penutup. Neraca saldo setelah penutupan ialah suatu daftar akun buku besar yang berisi saldo-saldo akun buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku. Dengan demikian, semua akun nominal perusahaan pada buku besar akan bersaldo nol, dan yang masih memiliki saldo hanyalah akun real saja, yaitu seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Oleh karena itu, neraca saldo yang disusun setelah penutupan buku hanya berisi akun-akun real saja. Neraca saldo penutupan juga mempunyai tujuan utama, yaitu untuk memeriksa kebenaran dan keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit setelah dilakukannya penutupan pembukuan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang tercantum dalam neraca saldo setelah penutupan buku dengan neraca yang terdapat dalam kolom neraca lajur atau dengan laporan posisi keuangan yang telah dibuat. Saldo akun-akun yang tercantum dalam neraca harus sama dengan saldo akun-akun yang tercantum dalam neraca saldo setelah penutupan. Apabila tidak sama, berarti telah terjadi kesalahan yang harus dicari penyebabnya dan diadakan koreksi yang diperlukan. Yang terakhir mengenai jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini termasuk yang terakhir di antara siklus akuntansi dagang. Sama dengan namanya, jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry, ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal pembalik juga mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang terakhir, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Apa aja sih akun yang membutuhkan jurnal pembalik? Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban yang dibayar di muka apabila tercatat sebagai beban. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka apabila tercatat sebagai pendapatan. Yang terakhir, pemakaian atas perlengkapan apabila tercatat sebagai beban. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.